Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, kali ini saya bersama partner saya akan menyajikan sebuah video yang inovatif dan tentunya dapat menambah wawasan kalian loh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait disruptive innovation. Oke, next. Let's introduce myself and my partner. Yang pertama, Hanita Seva Bidiawan dengan saya sendiri dengan NIM 20401098. Lailatul Nur Khalifah dengan NIM 20401101 dan Imro'atus Solehah dengan NIM 20401105. Oke, langsung saja kita akan membahas topik yang pertama, disruptive innovation. Apa sih disruptive innovation itu? Disruptive innovation dalam bahasa Indonesia yang disadur dengan bahasa berarti inovasi yang mengacau atau informasi yang mengganggu. Kata mengganggu inilah pada konteks tidak dapat diambil secara bebas begitu saja. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan teknologi, mengganggu dalam konteks ini bermakna bahwa munculnya inovasi terbaru akan mengganggu keadaan teknologi yang lama. Schumpeter memperkenalkan sebuah inovasi sebagai yang pertama, memperkenalkan suatu barang atau dapat diartikan sebagai teknologi yang baru. Yang kedua, menggunakan cara baru dalam memproduksi suatu barang. Yang ketiga, memperluas pasar suatu barang ke daerah-daerah yang baru. Yang keempat, mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan. Dan yang kelima, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru. Menurut Schumpeter, pembaharuan tersebut haruslah berguna bagi masyarakat banyak. Selanjutnya, proses tersebut adalah bagian dari proses produksi yang dibuat secara efisien dan efektif. Proses inovasi tersebut yang nantinya bersumber dari kreativitas para pengusaha. Inovasi produk merupakan salah satu dampak dari perubahan teknologi yang cepat dan variasi produk yang tinggi yang akan menentukan kinerja dari suatu organisasi. Istilah inovasi yang mengganggu dipopulerkan oleh Clayton M. Christensen pada tahun 1997. Inovasi yang mengganggu ini pertama kali dipopulerkan dengan istilah teknologi yang mengganggu. Christensen memperkenalkan inovasi yang mengganggu ini sebagai bentuk gangguan oleh pendatang baru. Pendatang baru ini tersebut berkompetisi dengan perusahaan incumbent yang sudah mapan. Teori ini mengatakan bahwa disruptive innovation adalah sebuah proses di mana sebuah perusahaan dengan sumber daya terbatas bisa mematahkan kedikdayaan usaha incumbent atau penguasa pasar. Tahukah kalian, inovasi yang mengganggu ini pernah terjadi di berbagai belahan dunia loh. Salah satunya adalah di Eropa. Kasus terbesar yang pernah terjadi adalah di perusahaan Nokia. Ponsel yang di masa jayanya dijuluki sebagai ponsel sejuta umat ini pada akhirnya haruslah mengakui handphone bersistem Android dan iOS sebagai inovasi yang mengganggu. Pada awalnya, Nokia masih percaya diri dengan sistem Symbian-nya. Perusahaan tersebut merasa bahwa pasar yang dimiliki sangatlah tergantung dengan Symbian-nya. Bahkan saat Apple merilis iPhone pada tahun 2007, Nokia tetap merasa tidak tersaingi dan meneruskan Symbian-nya sebagai andalannya. Sedangkan pesaing barunya yaitu Android terus memantapkan posisinya dalam segmen pasar. Pangsa pasar Symbian Nokia mulai turun ketika Apple mulai memperkenalkan iPhone 3G pada tahun 2008. Kemudian, akhir dari Symbian mulai terlihat saat Android diperkenalkan oleh Google melalui perangkat HTC. Pada tahun 2010, pangsa pasar Symbian Nokia mulai menurun, bahkan hanya menyisakan sekitar 13,9% pada tahun 2013.
Menurut Christensen, terdapat beberapa aspek yang dapat memicu kontroversial dalam disruptive innovation, yaitu antara lain, yang pertama, kurangnya definisi yang tepat, yang kedua, high-end versus low-end disruptive innovation, yang ketiga, prediktabilitas dari inovasi yang mengganggu, dan yang keempat, bisnis model versus inovasi produk. Oke, next. Selanjutnya, kita akan membahas terkait definisi transportasi online. Transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemasaran, pemantauan, jalur, pembayaran, serta penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Uber adalah pelaku usaha yang menandai mulainya revolusi di bidang transportasi pada tahun 2014. Uber yang baru berusia 5 tahun mengubah industri taksi New York. Uber atau mengambil alih pelanggan taksi medallion, yaitu taksi dengan izin taksi pribadi, dengan menurunkan harga dan meningkatkan jumlah armadanya dari 7.000 unit menjadi 16.000 unit. Di Indonesia sendiri, armada transportasi berbasis aplikasi online dianggap menjadi salah satu inovasi yang mengganggu. Hal ini dikarenakan keberadaan transportasi konvensional seperti taksi konvensional makin lama akan makin tergantikan dengan transportasi online. Hal ini dikarenakan banyaknya kemudahan yang ditawarkan yang akan membuat konsumen merasa lebih nyaman, terlebih dengan tarif yang ditetapkan begitu murah daripada taksi berbasis konvensional, yang membuat banyak konsumen transportasi konvensional beralih ke transportasi online seperti Gojek dan Grab. Baik, materi yang selanjutnya adalah disruptive innovation dalam hukum persaingan usaha. Teori mengenai inovasi yang mengganggu awalnya muncul dari studi tentang industri disk drive. Jadi maksud industri disk drive ini itu untuk menjelaskan mengapa perusahaan besar tidak dapat mempertahankan kepemimpinan mereka secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konsep disruptive innovation diperkenalkan dalam literatur bisnis oleh Bowell dan Christensen. Mereka berdua membuat perbedaan antara dua jenis teknologi inovasi, yaitu yang pertama, sustaining innovation atau inovasi yang mempertahankan. Maksudnya menghadirkan beberapa tingkat peningkatan produk yang sudah ada tetapi tidak mempengaruhi pasar yang sudah mapan. Contohnya, perkembangan teknologi komunikasi dari yang menggunakan jaringan berkabel menjadi wireless phone atau yang kita sebut sebagai mobile phone. Jenis inovasi yang kedua adalah disruptive innovation atau inovasi yang mengganggu. Jadi disruptive innovation ini datang tidak melalui persaingan formal. Contohnya seperti iklan di jalan atau sales yang mengetuk pintu. Seperti dapat kita ambil contohnya itu bisnis pertokoan modern mall menjadi bisnis elektronik mall. Dari sisi transaksinya merupakan model bisnis yang sama, namun e-mall telah merubah cara orang mendirikan usaha pertokoan dan cara orang belanja menjadi sangat praktis dan efisien. Selanjutnya adalah status hukum industri transportasi berbasis aplikasi dalam hukum persaingan usaha. Ketika tekanan dari pelaku usaha semakin dirasakan oleh incumbent, maka incumbent akan meminta pelindungan kepada pemerintah. Namun di sisi lain, pemerintah belum bisa sepenuhnya memahami situasi yang terjadi dan terus berkembang pesat. Secara konvensional, harga merupakan parameter utama dalam kompetisi. Namun, dalam sektor dinamis seperti ranah online, persaingan terjadi berdasarkan tingkat inovasi. Inovasi perusahaan menentukan kualitas produk, di mana semakin tinggi inovasi perusahaan, maka semakin tinggi pula kesesuaian produk yang dihasilkan perusahaan dibandingkan spesifikasi yang ditetapkan oleh pelanggan. Dalam industri transportasi Indonesia, telah lahir fenomena transportasi online yang saat ini dikuasai oleh dua perusahaan, yaitu Gojek dan Grab. Pertumbuhan transportasi online berbasis aplikasi ini tentunya didukung oleh banyak faktor. Selain kemudahan akses, alasan kepraktisan, dan tentu saja biayanya yang lebih murah.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memberikan perhatian khusus untuk membantu pemerintah terkait permasalahan dalam kebijakan di industri jasa transportasi, khususnya terkait dengan pengaturan taksi online dan taksi konvensional. Berikut ini ada 3 rekomendasi yang diberikan KPPU kepada pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan bisa mendorong penyelenggaraan industri jasa transportasi sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Yang pertama, KPPU meminta pemerintah menghapus kebijakan penetapan batas bawah tarif yang selama ini diberlakukan untuk taksi konvensional. Yang kedua, KPPU menyarankan pemerintah agar tidak mengatur kuota atau jumlah armada baik itu taksi konvensional maupun online yang beroperasi di suatu daerah. Dan yang ketiga atau terakhir, pemerintah disarankan untuk menghapus kebijakan surat tanda nomor kendaraan atau STNK taksi online yang diharuskan atas nama badan hukum. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.